Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Shalom Alehim. Alehim Shalom. Berjumpa lagi dengan saya pada pertemuan hari ini, tanggal 6 Oktober 2021. The power of love. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yunus 4 ayat 1 sampai dengan 11 dan Injil Lukas 11 ayat 1 sampai dengan 4. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, di tahun 2005 saya divonis oleh dokter karena ada kelainan jantung dan harus segera dioperasi. Sedangkan saat bersamaan saudara, saya di PHK dari pekerjaan dengan tanpa mendapat pesangon sedikit pun. Karena sering masuknya saya ke rumah sakit bolak-balik sehingga mengganggu pekerjaan. Saya pun marah kepada Tuhan saudara. Saya merasa Tuhan tidak berpihak kepada saya. Saya yang telah aktif di dalam pelayanan di gereja. Mengapa saya harus mengalami cobaan-cobaan ini? Saya sangat marah pada Tuhan dan saya pun melarikan diri dari Tuhan. Saya tidak lagi mau berdoa saudara. Bahkan saya tidak mau lagi ke gereja. Itulah saya pada saat saya marah kepada Tuhan. Pantaskah saya marah pada Tuhan? Layakkah saya? Bacaan pertama yang kita baca dan kita renungkan hari ini, kita melihat saudara, bagaimana Yunus yang marah pada Tuhan Allah. Kemarahan Yunus saudara-saudara didasarkan atas sifat kesombongan dan ketidakrelaan kalau Allah menyelamatkan bangsa yang terkena najis. Kemarahan Yunus di sini mewakili dosa seluruh umat manusia, dosa-dosa kita dengan berbagai macam situasi dan kondisinya. Kita lihat situasi dan kondisi Yunus saat itu saudara. Dia termasuk orang yang sukses. Pelayanannya sangat sukses. Dalam 3 hari saja saudara mampu mempertobatkan ratusan ribu jiwa. Bayangkan saudara. Bukankah seharusnya Yunus bangga dan senang? Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat pelayanan kita saudara. Sudah berapa banyak kita mempertobatkan orang. Sudah berapa jiwa kita bawa kepada Tuhan Yesus. Yunus yang diceritakan di dalam bacaan pertama hari ini merupakan salah satu hamba Allah, penerima pesan Allah. Dia telah mengetahui akan keberadaan bangsa Niniwe yang penuh kejahatan. Kejahatan bangsa Niniwe ini telah menimbulkan dendam, amarah, dan sakit hati di dalam diri Yunus dan juga bangsa-bangsa di sekitarnya saudara. Sebagai manusia pula, Yunus mengharapkan bahwa Allah mendatangkan hukuman yang berat atas bangsa Niniwe ini. Namun, apa yang diharapkan Yunus saudara, juga bangsa-bangsa sekitarnya, bukanlah yang dikehendaki oleh Allah saudara. Memang benar, Allah menyuruh Yunus memberitakan penghukuman kepada Niniwe. Dan Yunus pun tahu Allah menghendaki satu hal yang lebih jauh dari itu, yaitu pertobatan dari bangsa Niniwe. Yunus juga tahu saudara bahwa Allah pasti akan mengampuni mereka. Itulah sebabnya Yunus melarikan diri, menjauhi, dan tidak mau melaksanakan perintah Tuhan. Namun kepada siapa Allah berkenan, maka dialah yang Allah pilih. Kemanapun Yunus lari bersembunyi, tetaplah Allah mendapatinya. Dan melalui Yunus, kehendak Allah harus disampaikan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, harus kita sadari dan akui bahwa di dalam hidup kita
Terkadang kita pun bersikap seperti Yunus yang suka marah, egois, merasa diri paling besar, tidak tahu berterima kasih, dan juga pendendam, saudara. Seperti kisah saya di atas tadi. Saya tidak terima atas apa yang saya alami, divonis oleh dokter kelainan jantung, dan saat itu juga saya mengalami PHK tanpa pesangon. Saya tidak terima. Saya marah kepada Tuhan. Saudara-saudara terkasih, sebagai manusia yang penuh keterbatasan, wajarlah apabila di dalam diri kita terkadang muncul iri, dengki, atau sakit hati. Ketika orang lebih baik ataupun mendapat kelimpahan dibandingkan dalam kehidupan kita. Wajar juga apabila kita marah, apabila orang lain di sekitar kita berbuat kejahatan kepada kita. Merasa kesal apabila sesuatu yang kita inginkan tidak tercapai. Saat saya marah pada Tuhan Yesus di saat vonis dokter, saya sungguh-sungguh tak melihat belas kasih dan cinta Tuhan Yesus di dalam diri saya. Saat itu saya dibutakan. Semua itu karena ditutupi rasa kecewa, jengkel saya. Sesungguhnya saudara, Tuhan Yesus sangat mengasihi dan mencintai diri saya. Saya baru sadar bahwa itu semua saya boleh alami agar saya dengan sepenuhnya dapat mengalami dan merasakan secara pribadi akan kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. Agar saya dapat mengalami akan kasih-Nya secara pribadi. Kadang-kadang saudara, kita sebagai manusia tidak dapat memahami akan hal ini. Renungan hari ini mau mengingatkan kepada kita semua saudara, bahwa Allah menghendaki agar kekuatan cinta dan kasih sayang, yaitu the power of love, mengalahkan semua kesesakan, kekecewaan, dan kemarahan kita. Bukannya cinta akan kekuasaan, the love of power. The power of love akan menjadikan kita untuk mampu mengampuni terlebih dahulu terhadap orang yang telah bersalah kepada kita. Seperti Tuhan Yesus ajarkan dalam hal berdoa. Yesus mengajarkan salah satunya saudara. Dan ampunilah kami. Sekali lagi saya ulang. Dan ampunilah kami akan dosa kami, seperti kami pun mengampuni orang lain. Lukas 11 ayat 4. Saudara-saudara yang sekalian, dikatakan di sini Yesus seperti, berarti kita mau terlebih dahulu mau melakukan suatu tindakan untuk mengampuni saudara. The power of love ini saudara-saudara yang terkasih mampu mengubah amarah menjadi suatu keprihatinan dan pengertian satu dengan yang lain. The power of love ini mampu mengampuni, mengasihi, dan melayani orang lain. Ini semua dikarenakan kita telah terlebih dahulu menerima semuanya itu dari Allah kita, Sang Pemberi dan Pemelihara hidup. Kasih Allah terhadap kita tidak berkesudahan saudara. Bahkan ketika kita melakukan apa yang tidak layak untuk kita lakukan, seperti yang dilakukan oleh Yunus dengan bersikap kesal, sangat marah terhadap Allah, karena menganggap bahwa apa yang Allah buat tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan kita harapkan. Dia yang adalah Tuhan kita saudara. Dia yang sanggup melakukan untuk kita saudara. Dia yang adalah Sang Juru Selamat kita, tetap mengasihi dan memberkati kita saudara. Nah, sudahkah kita menyadari semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita saudara?
Ataukah kita akan bersikap masa bodoh dengan apa yang telah terjadi di dalam kehidupan kita? Atau kita lari dengan marah kepada Tuhan Yesus karena merasa Tuhan Yesus tidak adil dan tidak perhatikan diri kita. Keputusannya saudara-saudara ada di tangan kita masing-masing. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup dan berkarya. Untuk itulah saudara-saudaraku, kita mau menyatakan dan mau melakukan tindakan apa yang telah Yesus sendiri lakukan. Yesus yang terlebih dahulu telah mengasihi kita dan telah terlebih dahulu mengampuni kita. Maka kita pun mau melakukan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita dapat menyelami kasih Tuhan di dalam diri kita, sehingga kita pun dapat menyalurkan kasih yang kita terima ini kepada sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.